Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, wa nusalli wa nusallimu ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesyukuran yang tiada terhingga Allah telah mentakdirkan pada subuh hari ini kita berada di masjid yang mulia, masjid yang indah. Semoga kita lebih kerasan, lebih senang di masjid daripada di rumah, minimal sholat berjamaah untuk sholat wajib. Kalau rumah kita lebih baik dari masjidnya, malas ke masjid, lebih senang di rumah. Orang Bahari itu jangan bawalah rumah harap pada masjid ya. Orang Bahari sekalinya alasannya supaya ia lebih suka ke masjid daripada di rumah. Tapi bukan berarti ini kada boleh bawalah rumah harat, kada juga. Kita masih membicarakan apa yang berhubungan dengan al-imanu bil qadar. Jadi hidup ini tidak bisa tidak, memang harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tidak terlepas dari ketetapan Allah. Ulun duduk di sini, pian di situ 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah sudah menetapkan. Begitu. Dan ini menunjukkan tentang keteraturan alam. Apakah itu peristiwa yang baik atau peristiwa yang dianggap tidak baik, itu adalah ketetapan Allah. Kita aja yang mengatakan bahwa itu ketetapan tidak baik. Tetapi bagi Allah semuanya adalah baik. Biyadikal khair. Makanya nanti ketika berbicara tentang kesulitan dalam kehidupan hidup, bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu ada li hikmatin alaihi, ada sesuatu hikmah atasnya. Tapi kita tidak tahu hikmahnya itu apa. Mungkin bisa sepekan yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, baru tahu begitu. Ternyata kejadian dulu nih ini. Itu hikmahnya. Karena memang kita ini tidak tahu Pak, apa yang akan kita hadapi nih. Berplanning bisa, karena memang Allah memberikan kekuatan kepada kita. Berplanning diharuskan. Iya, diharuskan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu hubungannya dengan takwa loh Pak. Artinya
setiap kita itu diperintahkan, setiap jiwa itu diperintahkan untuk memandang jauh untuk esok. Besok ini sudah kita perhatikan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah jiwa, setiap jiwa masing-masing memperhatikan apa yang terjadi besok. Programkan esok, programkan tahun depan, programkan di hari akhirat. Iya, lebih jauh lagi, ghad itu maknanya besok. Tapi makna ghad ini tidak diartikan hanya besok hari Ahad saja, tapi besok apakah Anda berencana ke surga atau ke neraka. Itu diwajibkan. Bahwa ketetapannya nanti akan terjadi sesuai dengan planning kita, itu Allah yang menetapkan. Tetapi bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita, iya. Wa fi kullin khair, pada setiap kita diberikan potensi. Ulun ulangi kata Bapak, supaya kita itu betul-betul ada otak yang namanya Al-Qadar, sehingga kita tidak pernah sangka buruk kepada Allah. Itu aja maksudnya. Bahaya loh kalau kita sangka buruk kepada Allah. Apa Anda Tuhan? Kan itu. Sehingga sangka buruk kepada Allah. Allah menjelaskan tentang kenikmatan yang ulun baca dalam surat Ar-Rahman itu 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Itu nikmat yang mana? Allahu Akbar. Jadi dalam hidup ini, ujar Rasulullah, karena kita punya potensi, akhris alama yanfa'uka, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Dapat atau tidak, yang penting sungguh-sungguh. Di sini Allah akan memberikan nilai kepada kita. Nilainya kesungguhan itu. Apakah sesuatu tercapai atau tidak, itu urusan Allah. Kita nggak ada punya hak untuk menentukan sesuatu, nggak bisa. Iya. Jangan model sok pasti dong, gitu nah. Nggak bisa, dunia itu punya dipastikan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali dong Anda itu mengucapkan saya akan berbuat seperti ini besok. Itu Allah mengatakan begitu. Illa ayyasha Allah, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Itu begitu, itu kekuasaan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ya kalau dikatakan otoriter sih enggak enak. Tapi manusia masih diberikan kekuatan kok. Yang kedua, wasta'in billah. Oh, jangan lupa dong berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Allah suka kalau manusia itu minta. Begitu ya sudah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, itu sudah ada nilai. Nilai bagaimana rendahnya hati kita di sisi Allah. Bahwa kita punya kelemahan. Sampai orang-orang yang menyatakan diri sebagai seorang sufi, kita enggak loh ya. Yang tidak kita inginkan tuh sufi yang berlebih-lebihan. Bahwa kita itu ingin bersih hati, iya. Iya. Ingin bersih hati itu iya. Ingin tasawuf. Jangan tahawuf. Orangnya belajar sufi, tasawuf, tapi tahawuf gaweannya enggak mau. Apalagi tarawuf. Ngarannya pulang Abdul Rauf. Pas itu. Berdoa. Tanda bahwa ada kelemahan dalam diri kita yang sudah kita dapat, satu saat bisa hilang kok.
Jadi makanya wala tafrahu, jangan kamu bergembira apa yang datang kepada kamu, bima atakum. Jangan terlalu gembira sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Bahwa kita kemudian mengucapkan alhamdulillah, iya. Kemudian kalau itu bentuknya harta, kemudian kita infakkan, iya. Kemudian jangan juga terlalu sedih. Jangan terlalu sedih kalau sesuatu itu menimpa kamu. Karena sesuatu yang tidak kita terima, satu saat bisa kok kita terima, gitu loh. Apa ya bahasa kampungnya itu, kada pompot hidupnya. Apa kada pompot? Itu menurut ulun kira-kira. Loh, kita ini ada Allah kok. Kita ada Allah. Bagaimana kemudian kita menjadi orang putus asa? Enggak. Hari ini tidak ada ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, mungkin esok. Yang ketiga, wala ta'jaz, janganlah kita itu menjadi orang yang tidak semangat. Jangan menjadi orang yang lemah, jangan menjadi pemalas kan gitu, pengulir. Jadi gak ada istilah kita itu menjadi orang yang lemah, tidak punya semangat. Sering lu sampaikan tuha apa enggak? Nggak ada istilah umur tuha atau tidak. Terus bersemangat. Rasulullah itu kagum loh. Rasulullah itu heran. Ada umurnya tuha kok masih betanam biji kurma. Kalau bahari kan Pak, ada depan kurma Bangkok. Kalau kada 10 tahun kada berbuah. Oh ya ini ditanam ki 2-3 tahun berbuah ada. Tanam di pertengahan jalan di Arab Saudi. Dan di kita di Indonesia juga sudah ditanam kurma. Ujar orang kada sama aja. Kurma di Indonesia lawan di Arab nyata ya lawas kada sama. Mau sama malah bio pulang. Nah, oleh sebab itu jamaah itu hanya pengantar kita. Maratibul imani bil qadar. Mungkin sudah diterangkan, tidak apa-apa kita ulangi kembali. Siapa yang menerangkan? Ternyata untuk supaya kita meyakini terhadap al-qadar itu, maka wajib atas kita memahami tentang ilmu Allah nomor 1. Ilmu Allah itu ya, ilmu Allah. Ilmu jangan diartikan kemudian Allah itu sekolah di mana, kan enggak. Yang kedua adalah al-kitabah, al-imanu bi anna Allah kataba maqadir khalqih, bahwa ketetapan Allah, takdir Allah itu ditulis, Pak. Bagaimana bentuk tulisannya itu urusan Allah. Jadi apa ya? Kalau secara bahasa kita, kalau sebuah program itu ditulis daripada kalau program itu tidak ditulis. Ada seorang gubernur itu punya program sekian tertulis, dicoretin nama-nama sudah. Daripada orang berjanji pandir, karena ada tulisan. Itu secara logika kan gitu. Kita tahu oh ini yang belum. Atau secara ini program masjid ini yang belum. Biasanya kalau kita pimpinan daerah, pimpinan wilayah, bola program, mbak programnya itu diolah, tutup, plak. Tertulis ya, bujur tertulis, karena dibukai apa programnya itu. Lain Pak ya, kalau program Allah, rencana Allah, qada Allah, sesuatu yang belum terjadi disamakan dengan kita, yang enggak lah. Tertulis Pak, bahwa kita ini berada di sini sudah sampaikan tadi 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi ada tulisan. Iya. Dan kita tidak tahu apa tulisan Allah itu.
Tidak satu pun makhluk yang tahu kok. Pian bisa baca dalam surat Tabarok. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Sungguh telah aku hiasi langit ini dengan al-masabih, dari jamak misbahun, lampu. Jamaknya masabih, lampu-lampu. Penjelasannya adalah an-nujum, bintang gemintang yang luar biasa banyaknya. Sampai para pakar mengatakan kalau Anda ingin bisa menghitung banyaknya bintang, maka hitunglah pasir yang ada di bumi. Berapa jumlahnya pasir yang ada di bumi, itulah jumlahnya bintang. Kira-kira saking banyaknya kalau alam semesta diisi dengan berbagai macam bintang apa. Loh, kabarnya kan juga ada bintang yang jauhnya yang sudah ditemukan itu sampai 500.000 tahun untuk menuju ke sana. Dengan kecepatan pesawat yang dipakai adalah kecepatan cahaya. Maksud kita, betapa jauhnya, betapa luasnya alam semesta ini. Makanya ada salah satu daripada bacaan iftitah itu, jangkauan yang kita baca itu luar biasa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apa? Aku hadapkan seluruh jiwa ragaku. Yang kita baca itu wajah sih. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku. Tapi bukan hanya wajah aja. Diambil dikatakan sebagian, tapi maknanya keseluruhan. Apa istilahnya usul fikih? Zikrul juz'i wa iradatul kul. Disebut sebagian tapi maknanya keseluruhan. Seperti innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir. Diharamkan kepada kamu maitah, bangkai, waddam, darah yang mengalir, walahmal khinjir, daging babi. Kalau buntutnya bang ya boleh lah. Atau sop tulang babi, atau mungkin apa itu Pak, nang kulit atau ngarannya apa itu? Kikil. Termasuk kikil. Bila nukar kikil atau buat tuh kulitnya sop atau apa itu, kulit babi, congornya babi, naudzubillah. Itu hati-hati juga memahami. Jadi Allah mengambil lahmal khinjir, itu maknanya adalah dzikrul juz'i wa iradatul kul. Disebut sebagian, maknanya keseluruhan, termasuk juga berusaha dengan babi nggak boleh, karena di sekitarnya banyak orang yang boleh makan babi, lalu berjualan sop babi. Nah, baik kan sop babi, aku kan ya makan aja buahnya, nggak boleh juga Pak. Kita berusaha di bidang itu, atau peternakan babi, nggak boleh. Jadi ketika kita membicarakan apa salah satu daripada nujum atau bintang yang diciptakan Allah itu, waja'alnaha rujuman, kami jadikan pelempar. Sebagian daripada bintang itu, ujar Allah Ta'ala, aku jadikan pelempar syaitan-syaitan. Keterangan tafsir, untuk syaitan itu mencari tahu apa ketetapan Allah terhadap seseorang. Belum sampai ke Lauh Mahfuz sudah dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya melempar itu urusan Allah, nggak bisa kita yang ahli-ahli di bidang ilmu pengetahuan sains itu untuk mencari yang mana yang melempar itu, apakah itu meteor atau apa.
Nggak bisa, itu urusan Allah. Allah tidak menjelaskan sekecil-kecilnya. Nah mana lagi nang melempar setan, mana setannya, lapah wae. Apa? Karena memang kemampuan kita tidak sampai ke sana, itu urusan Allah. Nah jadi memang tidak tahu. Jadi memang hidup kita ini baik menghadapi sesuatu yang tidak tahu. Setelah kita sholat subuh, kemudian ceramah, kemudian insya Allah kita melaksanakan sholat duha awal atau isyraq. Terus setelah ini kemana? Apakah memang terjadi sesuai dengan keinginan kita? Kita nggak tahu, Pak. Kalau nyata malam ini hendak ke Pelihari, bujurkah sampai ke sana? Belum tentu juga. Tapi bahwa kita punya keinginan, iya, keinginan itu datangnya dari Allah. Kembali. Yang ketiga, bahwa kita harus memahami tentang masyiatullah, dan yang keempat adalah khalqullah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Semuanya, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menciptakan sesuatu yang ada di alam ini. Nggak ada. Sampai ada anak SMA itu bertakon, oh Pak ya, HP itu ciptaan Allah lah aja. HP, saya bertakon, HP ini ciptaan Allah lah Pak. Kekanakan bertakon Pak, apa HP ini ciptaan Allah lah? Oh Pak, melihat harapnya HP medsos, media sosial. Kadang-kadang kita pun juga kagum. Ya jelas ilmu Allah tuh diberikan kepada manusia untuk merakit. Semuanya kan sumbernya dari Allah. Sinyal-sinyal siapa yang berolah? Allah. Udara yang ada di alam semesta. Coba kan kalau ada udara, kawal ada sinyal. Nggak bisa. Nah kembali. Al-martabatul ula, al-imanu bil qadar ala arba'i maratib. Iman kepada al-qadar itu ada 4 hal yang harus kita pahami. Ilmu Allah, kitabatullah, kitab-kitab yang menjadi catatan bagi ketetapan-ketetapan Allah, masyiatullah, kehendak Allah, dan semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah, itu wajib dipahami. Al-martabatul ula al-ilm, al-imanu bi ilmillah, fa huwa subhanahu alimun bi kulli syai' wa huwa bi kulli syai'in muhit, fala ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, fa ya'lamu jami'a khalqihi qabla khalqihim wa ya'lamu ma takunu alaihi akhwalahum kullaha sirriha wa alaniyatiha. Iman dengan ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala alim. Alim itu adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Mungkin bisa diartikan tetek bengek yang ada di alam semesta, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa huwa bikulli syai'in muhit, dan dia Allah terhadap sesuatu yang ada di alam semesta itu meliputi. Ada orang yang memaknai meliputi itu bawahnya HP ini sebagai tukupnya. Allah meliputi terhadap alam semesta. Fala ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah seberat biji sawi, ada yang di langit maupun ada yang di muka bumi ini. Dan dia Allah faya'lamu, dia Allah mengetahui semua ciptaannya sebelum Allah menciptakan mereka. Sebelum Allah menciptakan itu Allah sudah tahu, Pak.
Jangan dikira sesudah diciptakan baru tahu. Sebelum diciptakan Allah itu sudah tahu. Wa ya'lamu ma takunu alaihi aqwalahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengilmui keadaan daripada ciptaannya. Kapan semut itu mati, kapan semut itu lahir, kapan semut bintalo, Allah. Berapa jumlahnya? Kita aja anak seorang ada tahu di jumlahnya. Cucu ada tahu siapa ikam? Ulun cucu pian kayak. Ada Finando pelawan cucu. Lo membandingkan dengan Allah yang mengetahui seluruh ciptaannya, keadaannya juga tahu, makan kadang nih. Allah mengetahui, Pak. Itulah namanya ilmu Allah. Apa yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan diketahui oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi al-imanu bi ilmillah, ilmu yakni mengimani dengan ilmu Allah itu yang pertama. Jadi kalau Allah kemudian menetapkan segala sesuatunya terhadap alam ini, Allah menetapkan sesuatu syariat kepada kita. Ya luar biasa syariat itu. Mungkin kalau diistilahkan manusia itu berdasarkan kajian sehingga ada syariat berpuasa. Lalu kemudian manusia menolak dengan adanya syariat puasa. Nanti ada yang mengatakan kemudian orang berpuasa itu mengurangi aktivitas ekonomi. Yang benar aja lah. Kenapa? Karena manusia itu berpikir secara matematika. Dalam acara Islam tidak bisa berpikir hidup ini secara matematika hitungan. Tetapi dalam hidup sebagai seorang yang beriman, ini hebatnya Pak, mampu berpikir secara berkah. Orang berpikir secara matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 dimakan habis. Wong kita enggak kok. 1 itu bisa menjadi 700. 1 itu bisa menjadi berapa menurut kehendak Allah. Sampai Allah itu memberikan satu penjelasan. Loh itu kan di luar nalar kita loh. Okay. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Misal Allah memberikan misal jelas sekali Pak. Misal bagi orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, apa-apalah pokoknya, memberi makan ke orang, apa saja yang kita berikan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan syarat fi sabilillah. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'an, seperti satu biji akan tumbuh 7 tangkai. Seperti orang bertanam benih itu bisa lebih dari 7 Pak. Cuman Allah menggambarkan kebanyakan minimal 7 lah tumbuh dari benih itu. Atau bisa sampai 21 tumbuhnya. Ada yang ujar kisah nih, ada nang benih itu gerombolannya ini itu sampai 60 coba. Enggak tahu ahli pertanian pernah melihat enggak di Cirebon itu ada satu biji itu tumbuh 60. Berapa ton 1 hektar? Katanya sih sampai 21 ton kabarnya. Mestinya itu Bang yang dikembangkan itu di kampung-kampung. Ini berlebihan beras, kada payu pulang benih. Enggak ulun ada ceramah di terusan situ. Sakit orang Pak sudah bertanam benihnya pulang kada payu. Enggak benihnya pulang kada payu. Jangan kada payu pian wakafkan aja. Apa ya modalnya pulang ya. Sudah Pak benihnya harat sudah. Kada payu pula. Nah, coba jelas 1 tangkai
itu akan berbuah 100, kalikan aja 700. Coba. Itu gambaran, Pak. Allah memberikan penjelasan bahwa tidak bisa hidup itu digambarkan secara matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. Tapi berpikir masalah berkah. Yang bertambahnya itu kada sekira-kira. Loh, Allah yang menghendaki kok. Kadang-kadang orang yang manusia tidak bertanam pun juga akan tumbuh. Akan tumbuh hutan, kemudian daunnya jatuh ke bumi, jadilah batu bara, jadi macam-macam. Coba. Allahu Akbar. Itulah ilmu Allah. Bahkan Allah menyatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan. Pakai alif loh, Pak. Yudhaifu lain dengan yadhafu lain. Kalau yudhaifu melipat gandakan, beda dengan menggandakan. Jadi berlipat-lipat. Jadi makanya berpikir kita itu janganlah berpikir secara matematika saja. Bisa sajalah manusia menghitung secara matematika, tapi jangan lepas kepada sebuah keyakinan berkah. Itu begitu. Makanya dasarnya terlalu banyak dalam Al-Quran, Pak, tentang ilmu Allah. Makanya ketika kita bicara syariat puasa, itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang melaksanakan puasa Ramadan itu, Pak, dalam peredaran bulan. Tapi ketika kita berpuasa, batasan kita berpuasa itu menggunakan peredaran matahari. Coba. Kenapa? Oleh karena kalau puasa itu ditetapkan peredaran matahari, berarti ya kalau kita menggunakan Masehi, kita berpuasanya pada siang hari. Jadi tidak berdasarkan orang berpuasa itu 10 jam seperti orang kalau mau operasi sekian jam. Enggak. Kapan kah hendak puasa? Mulai jam 10 siang kah? Oh, kita teratur. Mulai dari terbit fajar, yakni waktu subuh. Makanya kan kita ini puasa itu dimulai dari terbit fajar, dari orang waktunya adzan subuh. Makanya kita bagi muadzin di masjid-masjid ketika subuh itu tolong diperhatikan betul jamnya. Sering dikontrol supaya pas betul sesuai dengan ketentuan jam yang kita yakini. Sehingga begitu sudah sampai tek alarmnya, udah, Bang. Kita kasihan kalau ada orang-orang yang mereka itu masih makan kan gitu, nggak punya jam. Sama juga ketika maghrib, sebagian ulama itu mengatakan muadzinnya jangan berbuka dulu. Wah, coba. Kalau berbuka dulu, sholat menghabiskan seini berapa detik? Tok 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 tok. Orang makam tersiksa belum berbuka. Betul loh, Pak, itu. Walaupun sebagian ada yang boleh. Kadang-kadang malah sampai nang apa? Anjir, di kampung tuh begitu. Orang azan bukan sampainya itu. Jadi begitu udah sampai azan. Nah, kemudian kita berbuka karena apa? Karena memang kita ini disunahkan untuk mentakjil. Mentakjil itu segera begitu azan sampai. Kan luar biasa Islam itu, Pak. Jadi jangan menurut perasaan kalau orang itu berpuasa kemudian datang waktu azan atau waktu maghrib kemudian kada mau berbuka kain aja aku ya imbas sembahyang sunat maghrib kah ya nyaman tepanjang sedikit puasanya banyak pahala pot. Ataupun mungkin berpaham bahwasanya kalau sahur jam 12 malam itu lebih baik. Enggak kok, Pak. Itu Islam. Jadi
Kalau berdasarkan kajian luar biasa, Allah Ta'ala itu mengkaji tentang puasa, gak akan menjadikan orang itu menjadi madorot. Walaupun orang yang keadaannya darurat itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Allah tahu betul itu. Makanya Tarjih Muhammadiyah mengatakan orang-orang yang tuha karena ia tidak kuat berpuasa, orang-orang yang penyakitnya memang kronis, susah untuk disembuhkan, karena menyembuhkan juga Allah, harus minum obat setiap hari, itu boleh tidak puasa, bayar fidyah. Orang hamil bayar fidyah. Orang yang menyusui irdoin juga bayar fidyah. Karena Allah tahu betul bahwa janin yang ada di perut itu memerlukan sebuah nutrisi. Ketika orang menyusui juga memerlukan nutrisi bagi anak-anaknya yang disusui. Jadi Muhammadiyah lebih mengambil pemahaman bahwasanya orang-orang yang hamil dan orang-orang yang menyusui cukup membayar fidyah. Ya memang susah juga, Pak. Kalau tahun ini betianan, kemudian kada berpuasa dibayar puasa umpamanya. Wah, sebulan 30 hari, tahun ini kita puasa 30 hari, Pak. Menurut hisab hakiki wujudul hilal. Muhammadiyah kan itu yang diambil. Karena tahun depan melahirkan. Karena kalau puasa pulang sebulan pulang. Tahun depannya betianan pulang. Bisa dibayangkan tuh, Pak. Gak kada kawa bayar pulang 30 berapa 90 hari, menyusui pulang 30 hari 4 120, betianan pulang. Umpama kan ada orang seperti itu, begitu anaknya umur setahun tianan pulang, kan berat, Pak. Tapi ada memang dalil yang menunjukkan tentang itu. Maksud ulun betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merancang seperti itu. Kemudian kita ada tuntunan dari Rasulullah, walaupun Rasulullah itu tidak ingin untuk memberatkan kepada umat. Kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan pernah dilaksanakan Rasulullah tidak jauh malam, di awal malam, katakan setelah sholat isya. Apa? Itu sebagai satu gambaran bahwa ketika selesai makan perlu ada sebuah gerakan. Sebuah gerakan minimal 11 rakaat. Makanya kalau kita ini melaksanakan tahajud ya setiap hari, luar biasa. Itu baru kita rasakan setelah sebulan 2 bulan. Jadi maksud ulun di sini sampai ke sana, Pak. Rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua ibadah yang kita lakukan itu adalah berdasarkan ketetapan Allah, dan itu takdir terhadap sebuah hukum. Makanya kita berusaha bagaimana syariat dalam Islam ini, hukum-hukum dalam Islam, peraturan dalam Islam itu kita pelajari. Kita pelajari bahwa di sana ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Kita lakukan dengan benar. Jangan sampai kita ini menambah-nambah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan orang berzikir sekian jumlahnya, Rasulullah melakukan sekian, ya nggak usah kita menambah. Kita sesuaikan dengan apa yang telah menjadi tuntunan Allah dan Rasul. Insya Allah benar dan yakin. Jadi makanya kita betul-betul juga mencari supaya apa yang kita lakukan dalam pendekatan diri kepada Allah itu berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul. Insya Allah kada salah. Kalau bahasa kampungnya jangan bebi bisa itu. Jangan bebi bisa itu artinya orang kalau sudah berbuka itu datang waktu adzan maghrib, kaina imba isa aja aku nyaman jadi banyak pahala. Itu lopot, Pak. Tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Karena itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang di sini dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang ini.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.